Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Gagal Paham. Saudara-saudara, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, berkatilah pembacaan firman ini, Roh Kudus pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, gagal paham. Apa yang saudara bayangkan dengan iring-iringan Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, di mana banyak orang melambai-lambaikan menghormati Tuhan dengan daun palem, banyak orang membuka jubah luarnya lalu direntangkan di jalan-jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Adegan itu menunjukkan pada kita bahwa mereka sebenarnya sangat bersukacita dengan masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Tetapi sebagian dari mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka teriak-teriak, Hosana, ya, dipermuliakanlah dia, Raja yang datang. Tetapi raja bagaimana? Saudara-saudara, mari kita bersama membaca Matius 21 ayat 9 sampai 11. Begini bunyinya. Matius 21 ayat 9 sampai 11. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara-saudara, mencermati orang-orang yang mengikuti Yesus di muka dan di belakang iring-iringan ini, kita akan melihat beberapa golongan manusia. Satu, itu mereka yang kebetulan hari itu ziarah ke Yerusalem untuk memperingati Paskah orang Yahudi. Jadi setiap tahun itu ada Paskah, tapi dalam rangka memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada juga golongan lain, mereka ikut karena terbawa arus. Mereka hanya senang dengan suasananya ramai-ramai, semua pegang daun palem, sorak-sorak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada juga mereka yang termasuk pengagum Yesus. Karena ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem itu baru saja dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Dan mereka kagum sekali melihat kuasa dan mujizat yang dilakukan Yesus. Ada juga golongan yang tidak mengerti bahwa peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem itu adalah penggenapan nubuat yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Zakaria jauh sebelum Yesus lahir. Dan yang terakhir, mereka itu adalah orang-orang yang memuja-muja Yesus dengan harapan Yesus itu benar-benar raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Padahal bukan itu. Mereka tidak mengerti, saudara. Nah, bagaimana dengan hidup kita yang hari ini jauh dari peristiwa zamannya Yesus? Saya hanya ingin mengingatkan sebagai orang-orang percaya, kita jangan gagal paham. Nah, untuk tidak gagal paham, maka saya mengatakan pakai 4M. Yang pertama adalah mengetahui. Yang kedua mengenali, yang ketiga mendalami, dan yang keempat mengikut. Jadi menjadi orang percaya itu jangan berhenti hanya mengetahui, oh ya Alkitab menuliskan demikian peristiwanya. Tetapi lanjutkanlah dengan mengenali siapa sesungguhnya Yesus itu. Lalu kemudian mendalami. Makin lama makin dalam, sampai akhirnya Yesus itu menjadi bagian dalam hidup saudara dan mengikut dia sampai kita mati. Saudara, ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak cukup mengetahui.
Tapi harus ada usaha untuk mengenali siapa dia itu sesungguhnya. Kenapa dia disebut Tuhan, tapi juga disebut Raja. Disebut Tuhan karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Dia tidak lahir dari benih Yusuf, tapi lahir dari kandungan disebut oleh kitab suci dari Roh Kudus. Kenapa disebut Raja? Karena dia adalah the King of Kings, Raja di atas segala raja. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah mendalami. Mendalami itu dilakukan dengan apa? Belajar, saudara. Jadi setelah orang dibaptis, perintah Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka. Belajar firman Tuhan itu kita ajari. Ya, kita pelajari sampai benar-benar kita mengerti, sehingga kita tidak salah dan gagal paham. Yesus itu juru selamat. Kalau kita tidak mau gagal paham, maka kita harus menjadi pembelajar firman Tuhan seumur hidup. Baca firman Tuhan. Kalau tidak tahu tanya. Sekarang kan gampang. Saudara kalau mau tanya, tidak usah menemui orangnya. Cukup saja dengan WA. Cukup saja dengan menggunakan handphone. Saya tidak tahu ini Pak artinya apa. Tanya ke pendeta, tanya orang yang lebih tahu. Jadi makin lama kita makin dewasa di dalam iman. Baca buku-buku rohani. Dan yang ketiga, setelah kita mendalami, mari kita ikut kemana Tuhan tunjukkan hidup kita. Jadi setelah kita betul-betul mendalami, kita tidak ragu lagi bahwa yang saya percaya, saya iman ini benar. Mengikut Yesus itu tidak rugi kok. Karena apa? Karena dia setelah mati itu bangkit kembali. Dan setelah itu 40 hari menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Lalu satu hari dia naik ke surga. Jadi hari ini kita mempercayai Yesus itu bukan di kuburan. Bukan setiap kali kita ke sana ziarah. Tapi Yesus yang kita percaya hari ini itu ada di surga. Mana ada nabi yang seperti dia, yang mati kemudian bangkit lalu naik ke surga. Oleh sebab itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia dipanggil pulang Tuhan, ditulisnya apa? Rest in peace, beristirahat dalam damai, atau pulang ke rumah Bapa. Karena Yesus sendiri pulang ke rumah Allahnya. Nah, saudara-saudara, Yesus itu adalah Tuhan. Dan sekaligus Raja hidup kita. Orang Kristen yang gagal paham hanya mengenal Yesus sebatas manusia biasa dan nabi. Tapi saya berharap saudara justru lebih mengenali Yesus menjadi Tuhan dan Raja hidup kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Yesus kau kebenaranku, darahmu jadi jubahku, di tengah ributnya dunia dalammu aku bersuka. Tuhanku yakin darahmu tercurah bagi